Gibran berkata pada Barbara Young, rekan dekatnya di tahun-tahun kemudian, tentang hari ketika hujan lebat sedang turun, dan hujan itu memanggil-manggil namanya. Lalu ia melepas pakaian kecilnya dan lari keluar untuk menjawab seruan hujan, dan terus berlari sampai ibunya dan perawatnya kehabisan nafas dan mengejarnya. Lalu membawa ia yang meronta-ronta ke dalam rumah kembali. Atau suatu ketika ia menanam beberapa lembar kertas ke tanah sehingga mereka bisa tumbuh menjadi berlembar-lembar kertas untuk ia tulisi dan gambar. Tentu saja kisah-kisah Khalil Gibran tentang masa kecilnya sering menunjukkan sifatnya yang artistik, lembut dan matang lebih awal. Saat masih berusia 6 tahun, ia sudah diberi ibunya buku reproduksi karya Leonardo. Setelah membaca beberapa menit, ia mulai menitikkan air mata kasih dan meninggalkan kamar untuk tidak mau diganggu. Ia suka menunjukkan bahwa ia dalam beberapa hal berbeda dengan anak-anak lain, kesepian, sedih, serius, dan penuh pikiran. Ia juga menceritakan upaya terlalu dini namun cukup matang tentang menulis, melukis rekayasa, teknik, dan mematungkan impian-impiannya tentang Yesus Kristus dan komuni mistis dengan lingkungan cantik di pedesaan, tentang dipukul di sekolah karena dianggap sebagai pengecut banci. Era sekolahnya saat masih anak-anak kenyataannya lumayan baik. Namun kita tentu harus cukup meragukan klaimnya belakangan bahwa ia punya tutor bahasa Jerman, bahasa Prancis, dan bahasa Inggris. Orang Maronit di belahan utara Lebanon umumnya tak berpendidikan semacam itu karena sistem sekolah Protestan belum menembus semua desa-desa Katolik, lepas dari beberapa pengajaran yang belum terlalu sempurna. Di tangan para pendeta, pengaruh pendidikan paling penting bagi dia adalah Selim Dahir, yang kita terbukti di mana dalam foto Kamila. Saya berutang banyak pada seorang wanita atas semua yang kusebut aku. Begitu tulis Khalil Gibran kemudian. Dan salah satu wanita pertama itu tentu adalah ibunya sendiri. Meski semua itu, Kamila tetap seperti figur bayang-bayang. Wanita ini meninggal pada 1903 dan kita ditinggalkan dengan kesan tentang keterlekatan sentimental Gibran pada memori tentang Kamila, tapi cuma sedikit. Kehidupan anggota keluarga Gibran yang lain, yakni kakak tirinya dan 2 adik putrinya, hanya punya peran pinggiran. Walau kematian mereka sempat sesaat masuk ke panggung sentral, saat masuk Amerika Serikat, keluarga 5 orang itu langsung naik perahu ke Boston. Di sana sudah ada kemenakan dan beberapa kerabat jauh yang tinggal di petak Syria di kawasan South End, pusat komunitas Syria terbesar kedua di Amerika. Lalu tak terlalu lama bagi Khalil Gibran untuk lepas dari kawasan kumuh dan mulai mewujudkan mimpi Kamila berupa masa depan besar. Seperti bunglon alami, terbukti lebih mudah Khalil Gibran daripada banyak imigran lain untuk berasimilasi ke dalam masyarakat Amerika, bahkan masyarakat Boston, dan ia bisa diterima. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana proses asimilasi itu terjadi? Kemarin, hari ini, dan esok, kunyatakan pada sahabatku, lihatlah olehmu, perempuan yang bersandar pada lengan lelaki itu. Kemarin ia bersandar pada lenganku. Sahabatku menjawab, esok ia akan bersandar pada lenganku. Kunyatakan lagi, lihatlah olehmu, ia duduk di samping lelaki itu. Tahukah kau, kemarin ia duduk di sampingku, kata sahabatku. Esok ia akan duduk di sebelahku. Kunyatakan lagi, lihatlah olehmu, ia minum dari mangkuk lelaki itu. Tahukah kau, kemarin ia baru minum dari mangkukku, kata sahabatku. Esok ia akan minum dari mangkukku. Kunyatakan lagi, lihatlah olehmu, ia menggerling pada lelaki itu dengan sepenuh cinta. Tahukah kau, dengan cinta yang seperti itu, kemarin ia menatap padaku, kata sahabatku.
Esok ia akan menatapku dengan cinta sebesar itu pula. Kunyatakan lagi, apakah kau dengar desahan nada yang ia bisikkan pada telinga lelaki itu? Itulah yang kemarin ia bisikkan kepadaku, kata sahabatku. Esok ia pasti membisikkannya untukku. Kunyatakan lagi, nampakkah olehmu ia memeluk lelaki itu? Pelukan yang kemarin ia lakukan padaku, kata sahabatku. Esok ia akan berada dalam pelukanku. Kunyatakan lagi, betapa ajaibnya perempuan itu, kata sahabatku. Ialah kehidupan itu. Aku masih di sini. Aku ada di sini sejak permulaan, dan aku masih di sini, dan aku akan tetap di sini sampai akhir dunia, karena tidak ada pengakhiran bagi keadaan duka cita. Aku menjelajahi langit tak terbatas, dan membumbung tinggi dalam dunia ideal, dan mengapung pada cakrawala. Tapi disinilah aku menjadi tawanan dari ukuran-ukuran. Aku mendengarkan ajaran Konfusius. Aku menyimak kebijaksanaan Brahma. Aku duduk di dekat Buddha di bawah pohon pengetahuan. Tapi aku tetap di sini, dungu dan bodoh. Aku ada di Sinai ketika Jehovah mendekati Musa. Aku melihat keajaiban Nazaret di Jordan. Aku ada di Madinah ketika Muhammad berkunjung. Tetapi aku masih di sini sebagai tawanan ketakjuban. Kemudian aku menyaksikan kekuasaan Babilonia. Aku mempelajari kekejayaan Mesir. Aku melihat kebesaran pasukan perang Roma. Namun ajaran yang kuterima sebelumnya menunjukkan kelemahan dan penderitaan dari semua pencapaian itu. Aku berbincang dengan pesihir dari Ain-Dour. Aku berdebat dengan pendeta-pendeta dari Assyria. Aku menggali ilmu dari nabi-nabi dari Palestina. Tetapi aku masih terus mencari kebenaran. Aku mengumpulkan pesan-pesan bijak dari India yang tenang. Aku memeriksa peninggalan-peninggalan dari Arab. Aku mendengarkan pada semua yang bisa didengar. Tetap saja hatiku tuli dan buta. Aku menderita di tangan-tangan aturan lalim. Aku menderita perbudakan di bawah penyerbu-penyerbu sinting. Aku menderita kelaparan akibat penguasa tiran. Masih saja aku memiliki sebagian kekuatan di dalam diriku, yang dengannya aku berjuang menyambut hari demi hari. Pikiranku terisi, tetapi hatiku kosong. Ragaku berumur, tapi hatiku masih bayi. Mungkin pada masa mudaku hatiku akan berkembang, tetapi aku berdoa untuk lekas menjadi tua dan mencapai saat kembali kepada Tuhan. Baru pada saat itulah hatiku akan terisi. Aku berada di sini sejak awal mula, dan aku masih tetap di sini, dan aku akan tetap di sini hingga akhir dunia, karena tidak ada pengakhiran bagi keadaan duka cita. Taburan kilat. Badai mulai mereda setelah membengkokkan dahan-dahan pohon dan mendoyongkan batang-batang padi di sawah. Bintang-bintang muncul bagaikan taburan keping-keping dari rentuhan kilat. Tetapi sekarang keheningan merebak, seakan-akan pertarungan alam tidak pernah terjadi. Pada saat itulah seorang perempuan muda memasuki kamarnya dan berlutut di samping ranjangnya, terisak sedih. Hatinya terbakar kepedihan, tetapi akhirnya dia dapat membuka bibirnya dan berkata, "Oh Tuhan, bawalah dia padaku kembali ke rumah dengan selamat. Air mataku telah terkuras habis dan aku sudah tidak bisa menangis lagi. Oh Tuhanku yang maha pengasih dan penyayang. Kesabaranku telah terkikis dan malapetaka sedang mengincar untuk menguasai hatiku. Selamatkan dia, oh Tuhan, dari cakar-cakar besi peperangan. Bebaskan dia dari kematian yang tidak berbelas kasih, karena dia begitu lemah, dikendalikan oleh yang kuat. Oh Tuhan, selamatkanlah kekasih hatiku, yang juga adalah putramu, dari musuh yang juga adalah musuhmu.
Jagalah dia dari jalan masuk menuju gerbang kematian. Izinkan dia menemuiku, dan datanglah dan bawa aku kepadanya. Dalam diam seseorang laki-laki muda masuk. Kepalanya terbungkus kain pembalut yang basah kuyup dengan kehidupan yang mengalir keluar. Dia mendekati perempuan itu dengan salam air mata dan tawa, kemudian menggenggam tangannya dan menempatkannya pada bibir hangatnya. Dan dengan suara yang menunjukkan penderitaan masa lalu dan kegembiraan pertemuan dan keraguan akan reaksinya, laki itu berkata, "Jangan takut padaku, karena akulah objek permohonanmu. Bersyukurlah, karena kedamaian telah membawaku kembali dengan selamat kepadamu, dan kemanusiaan telah memulihkan yang diambil paksa oleh keserakahan dari kita. Jangan bersedih, tapi tersenyumlah, sayangku. Tidak perlu bingung, karena cinta memiliki kekuatan yang mampu menghalau kematian. Mantra yang bisa menaklukkan musuh, akulah satu-satunya yang kau inginkan. Jangan mengira aku ini hantu yang muncul dari rumah kematian untuk mengunjungi rumah keindahanmu. Jangan takut, karena aku sekarang adalah kebenaran yang diselamatkan dari ayunan pedang dan nyala api untuk menunjukkan pada kalian kemenangan cinta atas perang. Aku adalah kata-kata yang diucapkan pada bagian pembukaan pada drama kebahagiaan dan kedamaian." Kemudian lelaki itu muda itu tak bisa berkata-kata lagi, dan hanya air matanya melanjutkan berbicara dengan bahasa kalbu. Dan para malaikat kebahagiaan melayang-layang di atas rumah itu, dan dua hati telah mengobati kesendirian yang menimpa mereka. Pada saat fajar, kedua orang itu berdiri di tengah kebun, merenungi keindahan alam yang terluka oleh badai. Setelah keheningan yang dalam dan menyesakkan, sang prajurit melihat ke arah timur dan berkata pada kekasihnya, "Lihatlah pada kegelapan yang memberikan kelahiran bagi sang surya." Di sebuah ladang. Pada waktu istirahat siang, aku duduk di sebuah ladang, melakukan percakapan dengan alam. Ketika manusia beristirahat dalam damai di bawah selimut mimpi, aku berbaring pada rumput hijau dan bermeditasi pada pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah kebenaran itu indah? Apakah keindahan berarti kebenaran? Dan di dalam pikiranku, aku menemukan diriku sendiri di bawah menjauh dari umat manusia. Dan imajinasiku mengangkat selubung materi yang telah menyembuhkan jiwa abadi di dalam diriku. Jiwaku mengembang dan aku dibawa mendekat pada alam dan rahasia-rahasianya. Dan kedua telingaku menjadi terbuka untuk bahasa keajaibannya. Ketika aku jauh berada di dalam pikiranku, aku merasakan angin sepoi menerobos dahan-dahan pohon, dan aku mendengar dahan seperti anak hewan kehilangan induknya. "Mengapa kau mendesah, wahai angin sepoi?" tanyaku. Dan angin menjawab, "Karena aku telah datang dari sebuah kota yang terasa panas akibat sinar matahari. Dan bibit penyakit juga kontaminasi memegang erat jubah suciku. Apakah kau bisa menyalahkanku untuk duka laraku?" Kemudian aku melihat wajah berurai air mata milik bunga-bunga dan mendengar ratapan lembut mereka, dan aku bertanya, "Mengapa kalian menangis, bunga-bungaku yang cantik?" Salah satu kembang itu mengangkat kepalanya dengan perlahan dan berbisik, "Kami menangis karena manusia akan datang dan memotongi kami dan menawarkan kami dalam penjualan di pasar kota." Dan bunga yang lain menambahkan, "Pada malam harinya, ketika kami mulai layu, dia akan membuang kami ke dalam timbunan sampah. Kami menangis karena tangan kejam manusialah yang mencerabut kami dari tempat tinggal asal kami." Dan aku mendengar sungai berduka seperti orang janda menangisi anaknya yang meninggal, dan aku menanyainya, "Mengapa kau menangis, sungai yang jernih?" Dan sungai menjawab, "Karena aku dipaksa pergi menuju ke kota tempat manusia merendahkanku dan menolakku demi minuman yang lebih keras
dan membuatku menjadi seakan-akan predator yang selalu lapar, dan sampah-sampahnya mencemariku, kemurnianku, dan mengubah kebaikanku menjadi racun. Dan aku mendengar burung-burung berduka, dan aku menanyai mereka, "Mengapa kalian menangis, burung-burungku yang cantik?" Dan salah satu dari mereka terbang mendekat dan hinggap di ujung dahan, kemudian berkata, "Anak cucu Adam akan segera datang menuju ladang ini dengan senjata mereka yang mematikan dan menyerukan perang melawan kami. Seakan-akan kami adalah musuh bebuyutan bagi mereka. Kami sekarang saling berpamitan satu sama lain, karena kami tidak tahu yang mana dari kami akan bisa meloloskan diri dari kegusaran manusia. Kematian mengikuti kami kemanapun kami pergi. Sekarang matahari muncul dari puncak gunung dan menyepuh ujung-ujung pepohonan dengan koronanya. Aku menikmati keindahan ini dan menanyai diriku sendiri, mengapa manusia harus menghancurkan yang telah dibangun oleh Allah?" Untuk sahabatku, aku tidak seperti yang tampak padaku. Yang terlihat hanyalah pakaian yang kukenakan, sehelai pakaian yang ditenun dengan baik, yang melindungiku dari pertanyaan-pertanyaanmu dan melindungimu dari kesombronganmu. Aku dalam diriku, sahabatku tinggal di dalam rumah kesunyian, dan di sanalah ia akan tetap berada lebih lama lagi, tanpa bisa dirasakan, tidak bisa didekati. Aku tidak akan membuatmu percaya dengan yang kau katakan atau meyakini yang ku lakukan, karena kata-kataku tidak berarti apa-apa selain dari gema suara. Pikiranmu sendiri, dan karena perbuatanku tidak ada maknanya kecuali harapanmu sendiri dalam wujud tindakan. Ketika kau katakan angin bertiup ke utara, kukatakan, ya memang bertiup ke arah ke utara, karena aku tidak mau kau tahu bahwa pikiranku tidak berada pada anginnya, melainkan pada laut. Kau tidak memahami pikiranku yang selalu pada laut. Aku pun tidak ingin membuatmu mengerti. Aku akan berada di tengah laut sendirian. Ketika siang hari bersamamu, sahabatku, maka itu menjadi malam bersamaku. Bahkan aku berbicara tentang waktu tengah hari pada bukit-bukit dan bercerita tentang bayangan ungu pekat yang mencuri jalannya melintasi bukit, karena kau tidak mendengar lagu-lagu kegelapanku atau melihat sayap-sayapku mengepak melawan bintang-bintang, dan aku senang tidak membuatmu mendengar atau melihat. Aku akan bersama malam sendirian. Ketika kau naik ke surga, aku akan turun ke neraka. Walaupun kemudian kau memanggilku kencang melintasi teluk yang tidak terseberangi, temanku, saudaraku, dan aku membalas panggilanmu, saudaraku, sahabatku, karena aku tidak ingin membuatmu nerakaku. Nyala apinya akan membakar kedua matamu dan asapnya akan menyesakkan nafasmu. Dan aku terlalu mencintai nerakaku untuk membuatmu mengunjungiku. Aku akan berada di neraka sendirian. Kau sangat mencintai kebenaran dan keindahan dan keadilan. Dan aku, demi dirimu, mengatakan bahwa itu semua baik dan terlihat mencintai ketiganya. Akan tetapi di dalam hati aku menertawakan cintamu. Namun begitu aku tidak membuatmu melihat tawaku. Aku akan tertawa sendirian. Sahabatku, kau memiliki sifat baik dan berhati dan bijaksana. Bukan kau itu sempurna, dan aku juga berbicara padamu dengan bijak dan berhati-hati. Padahal sebenarnya aku ini gila, tetapi aku menutupi kegilaanku. Aku akan gila sendirian. Sahabatku, kau ini bukan sahabatku, tetapi bagaimana aku bisa membuatmu mengerti? Jalanku bukan jalanmu, tetapi kita jalan bersama-sama bergandengan tangan. Panggilan kehidupan. Kehidupan memanggil dan memanggil kita dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Takdir memindahkan kita dari satu titik ke titik yang lain, dan kita terperangkap di antara keduanya, mendengarkan suara-suaranya
yang menakutkan, dan melihat-lihat bahwa hanya dua hal itu yang berdiri tegak sebagai halangan dan rintangan di jalan kita. Keindahan mengungkapkan dirinya di depan kita ketika ia duduk di atas singgasana mulianya, tetapi kita menghampirinya atas nama nafsu, merampas mahkota kemurniannya, dan mencemari gaunnya dengan perbuatan kotor kita. Cinta mendekati kita, berjubahkan kelembutan, tetapi kita berlari dari hadapannya dengan ketakutan atau bersembunyi di dalam gelap, atau mengejarnya untuk melakukan kekejaman atas namanya. Bahkan yang paling bijaksana di antara kita pun tunduk di bawah beratnya beban cinta. Padahal sebenarnya ia seringan hembusan angin kegembiraan di Lebanon. Kebebasan menawari kita untuk bergabung di mejanya, sehingga kita bisa ikut mencicipi hidangannya yang lezat dan anggur yang manis. Tetapi begitu kita duduk di kursinya, kita malah makan begitu lahap hingga kekenyangan. Allah menyambut kita dengan lengan-lengannya yang terbuka lebar dan menawari kita untuk menikmati keindahannya. Tetapi kita malah ngeri dengan kesunyiannya dan bergegas pindah ke kota yang hiruk pikuk. Di sana berhimpitan seperti gerombolan domba yang melarikan diri dari seekor serigala galak. Kebenaran memanggil kita, menarik kita melalui tawa geli seorang anak atau ciuman dari kekasih. Tetapi kita menutup pintu kasih sayang di depan wajahnya dan menghadapinya sebagai seorang musuh. Hati manusia berseru meminta pertolongan, jiwa manusia memohon kebebasan, tetapi kita tidak memperhatikan seruan itu, bahkan tidak mendengarnya atau memahaminya. Sedangkan seseorang yang menyimak dan memahaminya kita sebut sebagai orang sinting, dan kita berlari menjauh darinya. Demikianlah malam-malam berlalu dan kita tetap tinggal di dalam ketidaksadaran, dan hari-hari terus menyapa kita dan merangkul kita. Tetapi kita hidup di dalam rasa takut yang menetap sepanjang siang dan malam. Kita berpegangan erat pada dunia. Ketika pintu gerbang menuju intisari kehidupan terbuka lebar, kita melompat-lompat di atas roti kehidupan. Ketika kelaparan sedang menggerus hati kita, betapa ramahnya kehidupan kepada manusia dan betapa jauhnya manusia dari kehidupan. Kawanku yang fakir. Kawanku fakir, seandainya kau tahu bahwa kemiskinan yang membuat kau begitu menderita adalah hal yang utama dalam menyingkap pengetahuan mengenai keadilan dan pemahaman kehidupan, maka kau akan puas dengan nasibmu. Kukatakan pengetahuan mengenai akan keadilan karena orang kaya terlalu sibuk mengumpulkan kekayaannya untuk mencari pengetahuan ini. Dan kukatakan pemahaman akan kehidupan karena orang yang kuat terlalu bersemangat mengejar kekuasaan dan kejayaan untuk tetap berada di jalan lurus kebenaran. Oleh karenanya, berbahagialah kawanku miskin, karena kau adalah mulut keadilan dan kitab kehidupan. Bersyukurlah karena kau adalah sumber kebahagiaan, sumber kebaikan bagi mereka yang memerintahmu, dan tonggak integritas bagi mereka yang membimbingmu. Andai kau bisa melihat, kawanku yang menderita, bahwa kemalangan yang telah mengalahkanmu di dalam hidup adalah kekuatan dahsyat yang menyinari hatimu dan membangkitkan jiwamu dari tempat penghinaan menuju singgasana kehormatan. Maka kau akan bersyukur dengan keadaanmu, dan kau akan memandangnya sebagai peninggalan yang memerintahmu dan membuatmu bijaksana. Karena kehidupan adalah sebuah rantai yang terdiri dari banyak mata rantai yang saling terhubung. Kesengsaraan adalah satu mata rantai emas yang menghubungkan antara kepatuhan saat ini dengan janji harapan masa depan. Inilah fajar yang mengaitkan waktu tidur lelap dengan keadaan sadar terjaga. Kawanku fakir yang malang, kemiskinan mulai merancang untuk kemuliaan jiwa. Ketika kekayaan harta benda memperlihatkan keburukannya, kemalangan melembutkan perasaan, dan kegembiraan memulihkan hati yang terluka,
Ketika kemalangan dan kemiskinan terhapuskan, maka jiwa manusia akan menjadi lembaran kertas kosong yang dengan sia-sia ditulisi untuk menjaga pertanda keegoisan dan keserakahan. Ingatlah bahwa keilahian adalah keadaan sejati dari manusia. Ia tidak bisa dibeli dengan emas, juga tidak bisa ditimbun seakan kekayaan duniawi saat ini. Orang kaya telah membuang jauh keilahiannya dan melekat erat pada emas peraknya. Dan para pemuda saat ini telah mengabaikan keilahian mereka dengan mengejar kesenangan dan kepuasan diri sendiri. Kawanku miskin yang tercinta, waktu yang kau habiskan dengan istri dan anak-anakmu ketika kau pulang ke rumah dari ladang adalah berkah terbesar bagi semua keluarga. Ini adalah simbol kebahagiaan yang akan menjadi takdir bagi generasi-generasi mendatang. Akan tetapi, yang dihabiskan oleh orang kaya dalam menumpuk emas peraknya sebenarnya seperti kehidupan ulat-ulat di tanah perkuburan. Ini adalah simbol bagi ketakutan. Air mata yang kau cucurkan, kawanku yang malang, lebih murni nilainya daripada gelak tawanya ketika mencari untuk melupakan, dengan lebih lembut daripada hinaan, daripada pencela. Air mata ini membersihkan hati dari penyakit kebencian dan mengajari manusia untuk berbagi dari rasa sakit yang terluka. Air mata ini seperti air mata orang-orang Nazaret. Kekuatan yang kau taburkan untuk kekayaan akan kau petik pada masa mendatang. Karena semua hal akan kembali kepada sumbernya. Sesuatu dengan hukum alam dan penderitaan yang telah kau tanggung akan berganti menjadi kebahagiaan atas kehendak surga. Dan generasi-generasi mendatang akan mempelajari kemalangan dan kemiskinan sebagai pelajaran mengenai cinta dan keseimbangan. Kemarin aku, seorang penimbun emas, berjalan-jalan di taman istananya, dan di sampingnya ikut pula masalah-masalahnya. Dan di atas kepalanya kecemasan melayang-layang seakan burung bangkai melayang-layang di atas korbannya. Sampai dia tiba di sebuah danau indah yang dikelilingi patung-patung kualan yang luar biasa menawan. Dia duduk di sana mengamati air yang mengucur dari mulut-mulut patung seperti ide yang mengalir bebas dari imajinasi pecinta, dan merenungi istananya yang berdiri di atas bukit kecil seperti tanda lahir pada pipi anak darah. Fantasinya membuka kembali lembar demi lembar drama kehidupan yang dibacanya kembali, dengan tetesan air mata yang menyelubungi matanya dan menghalangi pandangannya dari kelemahan manusia yang ditambahkan oleh alam. Dia menoleh ke belakang dengan penyesalan, menusuk-nusuk gambaran kehidupan masa lalunya yang dipintal menjadi suatu pola oleh para dewa, hingga dia tidak mampu lagi menahan penderitaan batinnya. Dia berseru keras, "Kemarin aku membalakkan domba-dombaku di lembah hijau, menikmati keadaanku, meniupkan serulingku, dan mengangkat kepalaku tinggi-tinggi. Hari ini adalah aku tawanan ketamakanku sendiri. Emas membawaku pada emas, kemudian menjadi kegelisahan dan berakhir pada kehancuran yang menyakitkan. Kemarin aku bagaikan burung-burung yang selalu bersiul berterbangan dengan bebas kian kemari di atas daratan. Hari ini aku adalah seorang budak dari kekayaan yang tidak pasti, aturan-aturan sosial, kebiasaan penduduk kota, dan membeli teman-teman menyenangkan, orang-orang dengan menyesuaikan diri pada hukuman manusia yang aneh dan picik. Aku dilahirkan untuk bebas dan menikmati karunia kehidupan. Tetapi sekarang aku mendapati diriku sendiri sebagai seekor kuda, beban yang dimuati begitu banyak emas sehingga punggungnya patah. Di tanah lapang itu, aliran sungai yang selalu bernyanyi, angin semilir yang selalu mengembuskan kesegaran, semua kerabat dekat alam, di mana dewaku, aku telah kehilangan semuanya. Hanya kehampaan yang menjaga kesunyian
yang membuatku sedih, emas yang menertawakanku, memperbudak siapa saja yang mencela di belakangku, dan istana yang telah kudirikan sebagai pusara sebagai kebahagiaanku, dan mereka yang dengan kebesarannya telah menerima seluruh hatiku. Kemarin aku menjelajahi padang rumput dan bukit-bukit bersama dengan anak perempuan suku Badui. Kebaikan adalah sahabat kami, cinta adalah kesenangan kami, dan bulan adalah penjaga kami. Sekarang aku berada di tengah-tengah perempuan dengan kecantikan dangkal yang menjual diri mereka demi emas dan intan permata. Kemarin aku orang yang bebas berkehendak, berbagi dengan pengembala lain sesuai kebahagiaan. Hidup, makan, bermain, bekerja, bernyanyi, dan menari bersama-sama dengan iringan musik dari kemurnian hati. Hari ini aku mendapati diriku dengan orang-orang seperti anak kambing ketakutan di tengah kawanan serigala. Ketika aku melangkahkan kaki di jalanan, mereka menatapku dengan sorot kebencian dan menuding padaku dengan cemoohan dan kecemburuan. Dan ketika aku menyelinap ke dalam taman, aku melihat wajah-wajah merengut di sekitarku. Kemarin aku kaya akan kebahagiaan dan hari ini aku miskin dalam tumpukan emas. Kemarin aku adalah seorang penggembala riang yang mencari kawan-kawan ternaknya, seperti seorang raja yang welas asih mencari kesenangannya dengan perasaan bahagia. Hari ini aku adalah seorang budak yang berdiri di depan kekayaanku yang telah merampok diriku dari keindahan hidup yang dulu pernah ku kenal. Ampuni aku, wahai Hakim Agung. Aku tidak tahu bahwa kekayaan akan menempatkan hidupku ke dalam kepingan-kepingan dan membawaku ke dalam bilik kekejapan dan kebodohan. Yang kukira adalah kemuliaan, ternyata hanyalah kekosongan dari neraka jahanam abadi. Dia merapikan dirinya dengan kelelahan dan berjalan perlahan menuju istananya, mendesah dan mengulangi lagi. Inikah yang dinamakan kesejahteraan oleh umat manusia? Inikah dewa yang kulayani dan kupuja? Inikah yang kucari dari dunia ini? Mengapa aku tidak bisa menukarnya dengan sebutir kepuasan hati? Siapa yang akan menjual padaku sebuah pikiran kebahagiaan untuk 1 ton emas? Siapa yang akan memberikan padaku saat waktu penuh cinta demi segenggam permata? Siapa yang akan menghadiahi aku? Sebuah mata yang dapat melihat ke dalam hati manusia, dan akan kuganti dengan peti hartaku. Ketika dia mencapai gerbang istana, dia berbalik dan melihat ke arah kota bagaikan Yeremia melihat ke arah Yerusalem. Dia mengangkat kedua lengannya dalam rasa duka dan berseru, "Oh penduduk kota yang kotor, yang hidup di dalam kegelapan, yang selalu terburu-buru menuju kepedihan, yang mengkhotbahkan dusta dan berbicara dengan kebodohannya. Sampai kapan kalian akan tetap dungu? Sampai kapan kalian akan tinggal diam di tengah kehidupan yang sudah tercemar dan terus meninggalkan teman-temannya? Mengapa kalian terus mengenakan jubah compang-camping, kepicikan padahal pakaian sustra dalam keindahan alam telah diciptakan untuk kalian? Lentera kebijakan sedang meredup, inilah saatnya memberi minyak. Rumah keberuntungan sejati sedang runtuh, inilah waktunya untuk membangun kembali dan menjaganya. Para pencuri, pandir telah mencuri harta dan dari kediaman kalian. Sekarang saatnya untuk merebutnya kembali." Pada saat itu, seorang papa berdiri di depannya dan mengulurkan kedua tangannya demi sedekah. Ketika dia melihat pengemis ini, bibirnya terbuka, matanya disinari kelembutan, dan paras mukanya memancarkan keramahan. Rasanya seakan-akan masa lalu yang ditangisinya di dekat danau telah datang menyambutnya. Dia memeluk si fakir dengan kasih sayang dan mengisi tangannya dengan emas. Dan dengan suara tulus penuh kehalusan cinta dia berkata, "Datanglah kembali besok dan ajaklah sesamaku yang menderita. Semua milikmu akan dikembalikan." Dia memasuki istananya sambil berkata, "Semua hal di dalam kehidupan sejatinya baik.
bahkan juga emas, karena bisa memberi sebuah pelajaran. Uang adalah seperti instrumen berdawai. Dia yang tidak tahu yang menggunakannya dengan benar hanya akan menghasilkan musik sumbang. Uang seperti cinta, bisa membunuh secara perlahan dan penuh kesakitan mereka yang menyembunyikannya, dan sebaliknya dapat membahagiakan yang mengembalikan kepada sesama. Datangnya pagi. Diamlah hatiku, karena angkasa tidak dapat mendengarmu. Tenanglah, karena udara telah sesak dengan tangisan dan raungan. Tidak bisa lagi membawakan lagu-lagu dan himne-himnemu. Diamlah, karena hantu-hantu malam tidak akan patuh pada bisikan-bisikan rahasiamu. Dan arak-arakan kegelapan juga tidak akan berhenti di depan mimpi-mimpimu. Tenanglah hatiku sampai fajar menyingsing, karena hanya Dia yang sabar menanti pagi akan bisa menemuinya, dan mereka yang mencintai cahaya akan dicintai oleh cahaya. Tenanglah hatiku dan dengarkan kisahku. Dalam mimpiku aku melihat seekor burung bulbul bernyanyi di atas tenggorokan gunung berapi. Dan aku melihat sekuntum lili meninggikan mahkotanya di atas salju, dan bidadari-bidadari telanjang menari di tengah kabut kuburan, dan seorang anak kecil bermain dengan tengkorak sambil tertawa-tawa. Aku melihat semua gambaran ini di dalam mimpiku, dan ketika aku buka mataku dan melihat sekelilingku, aku melihat gunung itu masih mengamuk, tetapi tidak lagi kudengar burung bulbul berkicau. Aku juga tidak melihatnya terbang melayang-layang. Aku melihat langit menaburkan salju di atas ladang. Dan lembah dan membunyikan di bawah selimut putihnya tubuh kaku lili. Aku melihat sebaris nisan di depan kesunyian waktu, tetapi tidak ada orang menari atau berdoa di tengah kabutnya. Aku melihat tumpukan tengkorak, tetapi tidak ada yang tertawa di sana. Saat terjaga, aku melihat kedukaan dan penderitaan. Menjadi apakah kesenangan dan kehangatan mimpiku? Kemanakah perginya keindahan mimpiku? Dan dengan cara bagaimana gambaran itu menghilang? Bagaimana bisa jiwa akan bersabar hingga tukang tidur memulihkan kembali hantu-hantu bahagia dari harapan dan keinginan? Perhatikan aku dan dengarlah kisahku. Kemarilah jiwaku seperti sebatang pohon yang muda dan kokoh, yang akar-akarnya menghujam ke dalam bumi, yang dahan-dahannya meraih tinggi tak berhingga. Jiwaku mengembang saat musim semi dan berbuah saat musim panas. Dan ketika musim gugur tiba, aku menempatkan buah-buahan pada sebuah nampan perahu dan meletakkannya di dekat tempat istirahat pejalan kaki. Dan semua yang melewati akan ambil bagian untuk makan dan minum dengan senang, kemudian melanjutkan perjalanannya. Dan ketika musim gugur berlalu dan mulai membenamkan kebahagiaan di bawah ratapan dan duka lara, aku menatap pada nampanku dan melihat sebutir buah tertinggal. Aku mengambilnya dan meletakkannya di dalam mulutku, tetapi rasanya pahit empedu dan masam seperti anggur mentah. Dan kukatakan pada diriku, terkutuklah aku karena telah meletakkan caci maki di dalam mulut orang dan penyakit di dalam tubuh mereka. Apa yang telah kau lakukan, wahai jiwaku, dengan getah manis yang dihisap oleh akar-akarmu dari dalam bumi, dan keharuman yang telah kau tarik dari langit. Dalam kemarahan aku mematahkan pohon yang kuat dan berumur di dalam jiwaku. Dalam tiap-tiap akarnya yang terus berjuang dari kedalaman perut bumi, aku mencerabutnya dari masa lalu dan mengambil darinya kenangan 100 musiman semi dan 100 musim gugur, dan aku menanam pohon jiwaku di tempat lain, suatu tempat yang jauh dari jalan waktu. Dan aku memeliharanya sepanjang siang dan malam, mengatakan pada diriku sendiri, keadaan
terjaga akan membawa kita lebih dekat lagi kepada bintang-bintang. Aku menyiraminya dengan darah dan air mata, sambil berkata, ada kenikmatan di dalam darah dan kelembutan di dalam air mata. Ketika musim semi datang kembali, pohonku berbunga lagi dan di musim panas ia berbuah. Dan ketika musim gugur tiba, aku mengumpulkan buah-buahan matang di atas piring emas dan menawarkannya di jalan umum. Dan orang-orang berlalu tanpa seseorang menginginkan buahku. Maka aku mengambil satu buah dan membawanya mendekati bibirku. Dan rasanya semanis sarang madu dan menyegarkan seperti anggur Babilonia dan melati. Dan aku berteriak mengatakan, orang-orang ini tidak menginginkan berkah di dalam mulut mereka, tidak juga kebenaran dalam hati. Mereka karena berkah adalah keturunan perempuan dan air mata, dan kebenaran adalah keturunan laki-laki dari darah. Aku meninggalkan kota yang hiruk pikuk untuk duduk di bawah bayangan pohon silver jiwaku, di suatu tempat yang jauh dari jalan kehidupanku. Diamlah, wahai wanitaku, hingga fajar menjelang, tenanglah dan perhatikan kisahku. Kemarin pikiranku berlayar ke tengah ombak laut dan bergerak bersama angin dari suatu daratan ke daratan yang lain. Dan perahuku kosong kecuali ada 7 botol berisi warna-warni pelangi. Dan ketika tiba saatnya diriku merasa letih berpindah-pindah di permukaan laut, maka kukatakanlah pada diriku sendiri, aku akan kembali dengan perahu kosong, pikiranku ke sebuah pelabuhan di pulau kecil, tempat kelahiranku. Dan aku bersiap-siap mewarnai perahuku dengan warna kuning seperti matahari terbenam, dan hijau seperti jantung musiman, dan biru seperti langit, dan merah seperti anemon. Dan pada tiang, dan kemudiannya aku menggambar bentuk aneh yang menarik perhatian dan mempesona mata yang melihatnya. Dan ketika aku selesai mengerjakannya, perahu pikiranku terlihat seperti penerawangan seorang peramal yang berlayar di antara dua tak terbatas, lautan dan langit. Aku memasuki pelabuhan kampung halamanku, dan orang-orang berdesakan untuk berjumpa denganku dengan nyanyian dan kegembiraan. Dan sebuah kelompok mengundangku memasuki kota, dan mereka memetik instrumen musik, mereka juga menepuk tamborin mereka. Penyambutan semacam itu adalah untukku, karena perahuku berhias sangat cantik, dan tidak ada seorang pun yang masuk dan melihat interior perahu pikiranku. Tidak juga menanyakan apa yang kubawa dari seberang lautan. Mereka juga tidak mengamati bahwa aku membawa perahu kembali dalam keadaan kosong. Silau oleh gemilau warna-warni membutakan mereka. Oleh karenanya aku mengatakan pada diriku sendiri, aku telah membuat mereka tersesat. Dan dengan 7 botol warna-warniku aku telah menipu penglihatan mereka. Setelah itu aku naik kelas, aku naik ke atas perahu pikiranku, sekali lagi bersiap untuk berlayar. Aku menggunungi kepulauan timur dan mengumpulkan bahan wewangian dari getah pohon mrih, frankincense dan sandalwood, dan meletakkannya di atas perahuku. Aku menjelajahi kepulauan barat dan membawa gading dan rubi, juga emerald dan masih banyak lagi batu-batuan berharga. Aku menuju ke kepulauan selatan dan membawa baju zirah yang indah dan tombak serta pedang yang berkilauan dan semua jenis perlengkapan persenjataan. Aku mengisi perahu pikiranku dengan barang-barang berkualitas tinggi dan sangat berharga di permukaan bumi ini, dan kembali ke pulauan kampung halamanku sambil mengatakan, orang-orang akan kembali memujaku, tetapi kali ini dengan kejujuran, dan mereka akan kembali mengundangku memasuki kota mereka, tapi kali ini secara layak. Dan ketika aku tiba di pelabuhan, tidak ada yang menyambutku. Aku melangkahkan kaki di jalan-jalan kemuliaanku pada waktu kemarin, tetapi tidak ada seorang pun menoleh kepadaku. Aku berdiri di pasar
berteriak pada orang-orang bahwa ada harta benda di perahuku, dan mereka malah mencemoohku dan tidak tertarik perhatiannya. Aku kembali ke pelabuhan dengan hati kosong dan kecewa juga bingung. Dan ketika aku menatap perahuku, aku mengamati sesuatu yang tidak kulihat sepanjang perjalananku. Dan aku berseru, "Ombak, lautan telah menyapu warna-warni dan lukisan pada perahuku dan membuatnya terlihat seperti kerangka saja. Tiupan angin dan ciprata air bersama dengan api matahari telah membersihkan warna-warni mencolok dan perahuku sekarang seperti pakaian yang compang-camping. Aku tidak mengamati perubahan ini di tengah-tengah harta bendaku, karena aku telah membutakan mataku dari dalam. Aku telah mengumpulkan semua harta berharga di muka bumi dan meletakkan mereka dalam sebuah peti dan mengapungkannya pada permukaan air dan kembali kepada orang-orangku. Tetapi mereka telah menyingkirkanku dan tidak dapat melihatku lagi, karena mata mereka telah terpikat oleh kekosongan benda yang gemilau." Pada saat itu aku meninggalkan perahu pikiranku menuju kota kematian dan duduk di tengah kabut. Barisan lisan merenungi rahasia mereka. "Tenanglah hatiku hingga fajar datang. Diamlah, karena amukan badai akan mengejek bisikanmu, dan gua-gua di lembah tidak menggemakan vibrasi dawai-dawaimu. Diamlah hatiku hingga pagi datang, karena hanya dia yang menunggu dengan sabar akan datangnya fajar, akan dipeluk penuh kerinduan oleh cahaya pagi. Fajar pun merebak, bicaralah jika kau mampu. Hatiku, ini adalah proses si pagi hari. Mengapa kau tidak berbicara? Apakah kesunyian alam belum meninggalkan lagumu di kedalaman jiwamu yang dengannya kau akan bertemu sang fajar? Ini dia sekawanan merpati dan bulbul yang bertebarangan di lembah yang jauh. Apakah kau bisa terbang bersama burung-burung itu? Atau kan malam yang mengerikan telah melemahkan sayap-sayapmu? Para penggembala mulai memimpin ternak mereka untuk bangun dari tidur. Apakah hantu malam hari sudah meninggalkan kekuatannya untuk dirimu, sehingga kau bisa berjalan di belakang mereka menuju padang rumput menghijau? Para lelaki dan perempuan muda sedang bergegas menuju kebun anggur. Akankah kau bisa berdiri dan berjalan bersama mereka? Bangkitlah hatiku dan berjalanlah bersama sang fajar, karena malam telah berlalu dan kengerian malam telah lenyap, dan mimpi-mimpi kelamnya dan pikiran-pikirannya yang menakutkan dalam perjalanan gilanya. Bangunlah hatiku dan lantunkan suaramu bersama musik, karena dia yang tidak berbagi musik dengan sang fajar adalah seorang putra kegelapan. Tentang penyusun. Teguh Wahyu Utomo adalah seorang penulis dan penikmat sastra. Ia banyak bergelut dengan naskah-naskah sastra dunia, terutama naskah klasik. Ia juga menerjemahkan beberapa buku, di samping telah menulis buku, artikel, cerita, dan esai. Sampai halaman 100. Khalil Gibran, "Aku bukan sang nabi." Terima kasih.